Mengaku beriman tapi bukan mukmin. Itu penyakit hati. Tafsir At-Tabari tentang surat Al-Baqarah ayat 8-10. Ayat ini bukan untuk orang kafir, tetapi untuk orang yang merasa sudah beriman. Ini tentang kita. Allah membuka surah Al-Baqarah dengan satu peringatan serius. Bukan tentang orang yang terang-terangan menolak iman, tapi tentang mereka yang lisannya berkata, kami beriman. Namun hatinya tidak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat nomor 8. Kalau iman hanya di lisan, itu bukan iman menurut Allah. Dalam tafsir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan dengan tegas tentang ayat ini. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Mereka mengucapkan iman untuk keselamatan dunia, bukan karena tunduk kepada kebenaran. Sebagai penjelasan, berikut Atsar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Humul munafikun, kanu yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang munafik yang mengatakan dengan lisan apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Masalahnya mereka merasa aman, merasa telah menipu Allah. Allah lanjutkan firman-Nya, yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Quran surah Al-Baqarah ayat nomor 9. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan dengan tegas tentang ayat ini. Tidak ada satupun kebohongan yang luput dari pengawasan Allah. Setiap kepura-puraan akan kembali menghantam pelakunya sendiri. Yang tertipu bukan Allah, tapi hati kita sendiri. Ini penyakit hati yang berbahaya. Allah bongkar akar masalahnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit itu. Quran surah Al-Baqarah ayat nomor 10. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menegaskan, penyakit itu adalah keraguan, nifaq, dan kedustaan. Dan ketika kebohongan terus dipelihara, Allah biarkan penyakit itu tumbuh. Ciri terbesarnya adalah dusta. Hadis pendukung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam qala, arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Wa man kanat fihi khoslatun min kunna, kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Iza atumina khona, wa iza haddasa kazaba, wa iza ahada godaro, wa iza khosoma pajaro. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara. Siapa yang ada padanya, maka ia adalah munafik sejati. Dan siapa yang memiliki salah satu darinya, maka pada dirinya terdapat sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya. 1. Apabila diberi amanah, ia berkhianat. 2. Apabila ia berbicara, ia berdusta. 3. Apabila ia berjanji, maka ia mengingkari. Dan 4. Apabila berselisih, ia melampaui batas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 34 dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 58. Derajat hadis sahih, muttafaqun alaih. Disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sanad bersambung, mutasil. Para perawinya sikoh terpercaya dan dikenal sebagai sanad yang sangat kuat dalam ilmu hadis. Ini adalah tingkatan hadis yang paling tinggi dalam Islam. Surah Al-Baqarah ayat 8-10 dan penjelasannya. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bukan untuk menunjuk orang lain, tapi untuk mengajak kita bertanya, apakah iman kita sudah sampai ke hati atau baru berhenti di lisan saja. Karena menurut Imam At-Tabari, iman yang tidak jujur akan melahirkan hati yang sakit. Kalau Allah membukakan isi hati kita hari ini, apa yang akan kita temukan? Semoga Allah meneguhkan hati kita dengan ayat-ayatnya. Teruslah berjalan menuju kebaikan. Mengaku beriman itu mudah. Menjaga kejujuran hati itu perjuangan seumur hidup. Surah Al-Baqarah ayat 8-10 mengajarkan kita untuk tidak puas dengan iman di lisan, tapi juga menumbuhkan iman yang hidup di dalam hati. Like dan tuliskan satu kata di komentar, muhasabah dalam tanda kutip, biar kita saling mengingatkan dengan cara-cara yang lembut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangnya.